Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ananda Fitola dengan NIM 120210144 dari kelas RC. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Mektan atau Mekanika Tanah 1, di mana kami diberikan 4 pertanyaan atau 4 poin. Poin pertama yaitu proses pembentukan bumi dan patahan. Kemudian poin kedua yaitu batuan, jenis batuan dan mineral. Dan poin ketiga yaitu peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Serta yang keempat, proses pelapukan batuan dan jenis tanahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu proses pembentukan bumi dan patahan. Dalam proses pembentukan bumi ini, diketahui bahwa bentuk dari permukaan bumi itu tidak rata dan struktur dari bumi itu berlapis-lapis dari kerak mantel hingga ke bumi ke inti bumi. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh tenaga yang muncul dari dalam ataupun dari luar. Kalau tenaga yang dari dalam itu disebut endogen, dan kalau yang dari luar itu disebut eksogen. Kemudian, karena tidak ratanya struktur dari permukaan bumi tersebut, terjadilah ekosistem yang beraneka ragam dan juga bentuk muka relief bumi yang berbeda-beda. Kemudian, hal tersebut terjadi dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Untuk pertama yaitu karena tenaga endogen. Tenaga endogen di sini merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme. Tektonisme merupakan gerakan mendorong vertikal maupun horizontal akibat adanya tekanan dari panas yang ada di inti bumi. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya lipatan dan patahan pada bumi. Kemudian, yaitu selanjutnya vulkanisme. Vulkanisme ini diambil dari kata vulkanik, yaitu magma atau gunung Merapi yang di dalamnya terjadi magma. Di mana gerakan magma yang ada di dalam mantel bumi tersebut yang memiliki suhu panas tersebut mencair dan keluar dari perut bumi melalui retakan-retakan yang ada. Retakan tersebut seperti gunung ataupun yang lain. Dan kemudian membeku dan membentuk permukaan yang keras. Seperti contohnya pembentukan pulau baru, seperti anak Krakatau atau yang lain. Kemudian yaitu selanjutnya tenaga seisme. Seisme ini yaitu tenaga yang terjadi gempa bumi. Gempa bumi tersebut merupakan suatu fenomena yang terjadi dari dalam bumi. Dan karena gempa bumi ini mengakibatkan patahan atau lipatan pada kerak bumi. Karena patahan atau lipatan tersebut terjadilah cekungan ataupun tonjolan pada permukaan bumi. Dan seisme ini juga bisa terjadi karena aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Selanjutnya itu tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini yaitu tenaga yang membentuk bumi dari luar. Maksudnya dari luar ini dari permukaan atau dari kerak bumi tersebut. Contohnya seperti pembentukan muka bumi karena endapan-endapan materi atau sedimen yang mengendap karena dibawa oleh air, angin ataupun glacier dan mengendap di suatu tempat sehingga terbentuknya permukaan yang lain. Di sini bisa saja terjadi karena mineral-mineral tersebut dibawa oleh air seperti tanah atau yang lain ke suatu tempat sehingga terjadi penumpukan di daerah sana dan terbentuklah gundukan suatu gundukan karena penumpukan tersebut. Dan selanjutnya hal tersebut disebut sedimentasi. Kemudian yang selanjutnya itu erosi. Erosi ini terjadi karena adanya pengikisan suatu permukaan bumi itu akibat air, glacier ataupun angin. Sebagai contohnya kayak atau seperti sungai yang awalnya berkelok-kelok, namun karena lama-kelamaan terkikis, maka sungai tersebut akan menjadi lurus. Kemudian selanjutnya
yaitu proses patahan. Proses patahan ini merupakan proses yang terjadi di kerak bumi, yaitu patahan lempengan antar samudra. Patahan tersebut saling mengunci, sehingga menyebabkan pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai pada pada batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadinya pelepasan mendadak energi tersebut dan terjadilah gempa bumi. Gempa bumi tersebut terjadi karena tolakan antar patahan lempeng tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh permukaan bumi. Kemudian, patahan secara geologi adalah sebagian bidang retakan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif suatu balok terhadap balok batu lainnya. Sehingga daerah-daerah di bumi ini bisa menjadi cekung ataupun menonjol karena benturan patahan tersebut. Dan patahan tersebut terdiri dari 3 jenis arah. Pertama yaitu normal faults, reverse faults, dan slip faults. Kemudian selanjutnya itu poin kedua. Poin kedua ini kita membahas batuan, jenis batuan dan mineral. Untuk yang pertama itu proses pembentukan batuan. Batuan awalnya merupakan materi bumi atau lithosfer yang mengalami partial melting karena peningkatan tekanan dan suhu lalu berubah menjadi magma. Dari magma tersebut yang merupakan panas muncul ke permukaan bumi melalui retakan-retakan kulit atau retakan-retakan kerak bumi dan kemudian terjadilah pendinginan dan membatu. Pendinginan atau membatunya magma tersebut disebut dengan batu asal atau beku, sedimen atau metamorf. Dan kemudian terjadinya pelapukan dan erosi terhadap batuan yang membeku tersebut. Kemudian pecahan atau partikel dari batuan tersebut dibawa oleh air, angin, atau glaser ke tempat yang rendah, cekung atau lingkungan berendapan. Lalu mendapat tekanan karena semakin banyak partikelnya sehingga sedimen itu akan terkompaksi dan terifikasi. Selanjutnya yaitu jenis batuan. Untuk yang pertama itu batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma cair yang keluar dari gunung berapi. Larva membentuk mineral-mineral penyusun batuan beku, sehingga mineral tersebut berbentuk pada magma yang membeku masih di bagian dalam bumi. Itu disebut batuan beku instruktif. Sedangkan untuk batuan beku yang terjadi di dalam bumi, di luar bumi, itu disebut eksstruktif. Batuan ini lalu tersingkap ke permukaan yang disebut dengan singkapan batuan beku. Selanjutnya itu batuan sedimen. Batuan sedimen yaitu batuan asal yang sudah tersingkap baik itu batuan beku ataupun metafor atau non sedimen. Itu sendiri yang tersingkap di permukaan bumi laut akan mengalami pelapukan dan erosi oleh air, angin, es maupun glaser. Sehingga bagian-bagian yang berubah menjadi sedimen kecil dan kemudian berpindah ke daerah lingkungan yang pengendapannya lalu fermentasi. Selanjutnya itu batuan metamorf. Batuan yang telah ada sebelumnya, baik itu beku maupun sedimen, yang tertimbun dan mengalami peningkatan suhu dan tekanan yang memungkinkan terjadinya metamorfisme. Akan merubah bentuk awal batuan asal lebih kompak dan bisa saja terjadi melting, akan mengubah bentuk awalnya bisa saja terjadi melting mineralnya. Apabila terjadi over peningkatan suhu dan tekanan, maka batuan metamorf ini akan kembali menjadi magma dan siklusnya akan terulang kembali. Yang selanjutnya itu proses pembentukan mineral. Proses pembentukan mineral ini terjadi karena adanya kecepatan pendinginan magma dengan pembentukan bermacam-macam batuan dikenal sebagai prinsip Rex-Bowen. Pada cairan magma yang mendingin, terdapat ukuran kristal yang berangsur-angsur membesar
dan sebagian mengendap pada suhu tinggi. Kristal batuan tersebut kemudian tercampur dalam cairan magma dengan kristal-kristal yang lainnya yang larut dalam magma. Yang kemudian batuan cair tersebut atau kristal-kristal yang larut dalam magma tersebut membeku menjadi padat. Proses ini terus berlangsung sampai seluruh massa batuan cair tersebut menjadi padat. Mineral yang terkandung itu seperti yang dijelaskan bahwa mineral tersebut terbentuk dari pendinginan magma. Pada pendinginan suhu masih relatif tinggi atau masih di dalam bumi. Biasanya mineral yang terbentuk itu memiliki sifat basal, cenderung berwarna gelap kaya akan Fe, mangan atau Ca. Sedangkan mineral yang membeku pada suhu yang semakin rendah biasanya itu akan bersifat asam yang kaya akan silika, cenderung berwarna cerah, terang, dan sangat resisten terhadap erosi atau pelapukan. Yaitu yang selanjutnya itu poin ketiga, yaitu peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Menurut SNI 4691 tahun 98, peta geologi merupakan gambaran atau bentukan dari permukaan suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Peta geologi menggambarkan informasi penyebaran, jenis sifat batuan, umur, stratigrafim struktur, tektonika, fisiografi, dan potensi sumber daya mineral, dan juga energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol, ataupun gabungan dari ketiganya. Peta geologi juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama itu peta ikhtisar geologis. Selanjutnya yaitu kedua peta geologi sistematik, ketiga peta geologi permukaan, keempat peta hidrologi, kelima peta fotogeologi, keenam peta isopats, ketujuh peta geologi tematik, kedelapan itu peta singkapan, dan kesembilan yaitu peta struktur. Peta geologi dalam bidang konstruksi. Dalam bidang konstruksi, peta geologi merupakan suatu sumber informasi dalam pembentukan atau penentuan area konstruksi yang akan dibangun. Karena di dalam peta geologi terdapat data suatu basis daerah atau perencanaan daerah yang akan dikonstruksi atau dibangun. Di sana juga terdapat berbagai jenis informasi yang akurat mengenai sumber daya lahan, sebaran kawasan layak huni, keuntungan dan kelemahan kondisi fisiologis yang memudahkan diakses ataupun kepentingan produksi. Peta ini juga menyajikan informasi yang sangat berguna bagi pengelolaan dan pengambilan keputusan untuk membantu memecahkan permasalahan pembentukan pilihan atau pembuatan kebijakan tata ruang melalui metode analisis dan data peta. Dalam peta geologi juga dapat mengantisipasi bencana geologi berupa tanah longsor dan lain-lain. Karena lengkapnya informasi mengenai struktur suatu wilayah dalam peta tersebut. Berikut ini pemanfaatan peta geologi dalam bidang konstruksi. Yang pertama yaitu mendukung perencanaan pembangunan. Yang kedua yaitu antisipasi bencana. Yang ketiga yaitu tata ruang kawasan bencana. Yang keempat yaitu rencana tata ruang. Yang kelima yaitu transportasi dan komunikasi. Keenam, administrasi wilayah baru. Ketujuh, memberikan informasi bawaan permukaan. Memberikan informasi bawah permukaan. Kedelapan yaitu memberikan keterangan tentang lokasi pengeboran. Kesembilan itu sebagai peta struktur. Kesepuluh yaitu untuk studi stereoskopik. Kesebelas yaitu membedakan daerah yang mengandung air. Poin terakhir itu poin keempat, yaitu proses pelapukan batuan dan jenis tanahnya. Proses pelapukan batuan terbagi jadi tiga. Yang pertama yaitu proses pelapukan mekanis. Proses pelapukan mekanis terjadi karena adanya perubahan suhu, iklim, cuaca, maupun air yang membentuk
dan menjadikan batuan masif terfragmentasi menjadi partikel-partikel mikro tanpa adanya perubahan bersifat kimia dan biasanya lebih kasar seperti pengikisan ataupun pacahan akibat adanya suhu yang mendadak berubah. Yang selanjutnya itu pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi ini biasanya terjadi karena adanya reaksi dari zat kimia pada bebatuan, seperti oksidasi, karbonasi, dehidrasi, hidrolisis, reduksi, asidifikasi, dan solubilisasi. Uh, Hal ini terjadi karena adanya bantuan dari zat kimia. Kemudian pelapukan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pelapukan biologis. Pada pelapukan biologis, biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari makhluk hidup. Contohnya, aktivitas kehidupan akar tumbuhan, mikroorganisme, tanah, hewan. Pada sifat pelapukan biologi ini lebih seperti ke mempercepat atau menyempurnakan dari proses tersebut atau proses-proses yang ada di atas. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah yang terjadi akibat pelapukan-pelapukan tersebut memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama itu jenis tanah aluvial. Tanah aluvial terjadi karena adanya endapan lumpur yang biasanya terbawa oleh aliran sungai yang ditemui di hilirnya. Dan tanah ini berwarna coklat kelabuan. Kemudian tanah andosol. Tanah andosol merupakan tanah vulkanik akibat adanya proses vulkanisme pada Gunung Merapi dan biasanya berwarna coklat keabuan. Kemudian tanah entisol. Tanah entisol merupakan tanah pelapukan dari material letusan gunung berapi. Selanjutnya itu tanah geogrumusol. Tanah grumusol terjadi karena adanya pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik dengan kandungan organiknya yang rendah. Yang kelima yaitu tanah humus. Tanah humus ini terjadi karena pelapukan tumbuhan yang sangat subur. Tanah humus biasanya terjadi karena pelapukan tanaman-tanaman yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi subur. Dan tanah ini memiliki warna yang agak kehitam-hitaman. Yang keenam yaitu tanah iceptisol. Tanah ini terjadi atau terbentuk dari batuan sedimen atau metafor dan memiliki warna coklat kehitaman. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna merah bata dan mengandung banyak zat besi dan aluminium. Kemudian tanah latosol. Tanah latosol terbentuk akibat pelapukan batuan sedimen atau metafor dan memiliki warna merah hingga kuning. Kemudian tanah litosol. Tanah ini terbentuk akibat adanya perubahan iklim atau topografi dan adanya vulkanisme yang terjadi pada bumi. Dan tanah ini biasanya merupakan tanah yang masih muda. Kemudian yang selanjutnya itu tanah kapur. Tanah kapur terjadi karena pelapukan batuan kapur. Tanah kapur ini tidaklah subur karena mengandung pH yang sangat cenderung netral ke alkalis. Yang 11 yaitu tanah organosol. Tanah organosol terbentuk dari benda-benda organik seperti tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tanah pasir. Tanah pasir ini merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan pasir yang menjadi partikel-partikel kecil dan tergabung dengan tanah, tercampur dengan tanah. Yang selanjutnya itu tanah liat. Tanah liat cenderung atau biasanya memiliki campuran silika serta aluminium yang kuat, yang banyak, yang berasal dari pelapukan batuan silika
melalui asam karbonat. Sekian penjelasan saya mengenai tugas mekanika tanah satu ini, mengenai 4 poin yang ada tadi. Untuk kesalahan dan kilafnya ataupun kata-kata saya yang masih salah dan juga materi saya yang masih kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.